Hey, kembali lagi bersama saya Genu dan selamat datang di Jam Film. Pada puncak kejayaannya, Kekaisaran Romawi percaya tentang satu hal. Tidak ada tanah yang tak bisa ditaklukkan dan tidak ada bangsa yang tidak bisa dipatahkan. Mereka menaklukkan kota demi kota, membangun jalan di atas reruntuhan, dan menyebut semua perlawanan sebagai kebiadaban yang menunggu untuk dijinakan. Namun di ujung utara Britania, keyakinan itu mulai retak. Di tanah dingin yang tak ramah ini, Romawi tidak menghadapi kerajaan besar, tidak menghadapi tembok tinggi, dan tidak pula menghadapi musuh yang mau bertempur dengan aturan. Mereka menghadapi hutan, kabut, dan manusia yang tidak takut mati. Inilah tentang kisah sebuah legiun elit yang dikirim terlalu jauh, tentang kekaisaran yang salah membaca dunia, dan tentang awal dari kegagalan Roma di tanah Britania. Inilah latar belakang dari sebuah cerita sebelum pemberontakan besar, sebelum nama Boudica menggema, di mana saat Romawi pertama kali menyadari bahwa kekuasaan mereka tidak akan pernah bisa abadi. Cerita ini berlatar pada tahun 117 Masehi, masa ketika Kekaisaran Romawi Hadrian berada di puncak ekspansi, di mana mereka telah menaklukkan sebagian besar Eropa, Afrika Utara, dan Timur Tengah. Di awal cerita, kita dibawa ke markas perbatasan utara pasukan Romawi di Inston Hill, di dataran tinggi Skotlandia, dan kita diperkenalkan dengan Quintus Dias selaku wakil komandan di markas tersebut. 2 tahun ditempatkan di perbatasan ini, Dias merasa bahwa markas ini adalah tempat paling terkutuk di dunia. Semakin lama mereka tinggal di sana, semakin lama pula mereka tersiksa dengan cuaca dingin yang ekstrim. Dan meskipun di markas itu, Romawi sering kehilangan prajurit karena kaki mereka membusuk akibat radang dingin, Raja suku Picts, suku Skotlandia yang menolak kekuasaan Romawi yaitu Gorlakon, tidak pernah berhenti mengirim pasukannya untuk menyerang di sepanjang markas perbatasan. Yang membuat pasukan Romawi kesusahan adalah pasukan suku Picts selalu menyerang dalam bayang-bayang dan tidak pernah melakukan pertempuran secara terbuka. Di mana sebaliknya, mereka membiarkan pasukan Romawi dilemahkan oleh alam terlebih dahulu, menusuk mereka dari belakang dan menghilang di kegelapan malam. Dan persis seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tiba-tiba pasukan suku Picts pun menyerang tanpa aba-aba. Hanya butuh hitungan menit saja, markas perbatasan itu berhasil dilumpuhkan. Dias di sana dihajar habis-habisan, dan ketika hampir saja kepalanya dipenggal, dia mengucap satu kalimat dengan bahasa suku Picts yang membuatnya tidak jadi dipenggal. Sebaliknya, para suku Picts itu menangkapnya sebagai tahanan dan mereka merasa kalau Dias bisa dimanfaatkan. Di malam yang sama, kita dibawa ke kawasan York, markas Legiun ke-9 Romawi berada. Dan langsung saja kita diperkenalkan dengan Titus Flavius Virilus, seorang jenderal dari Legiun ke-9 itu, yang sedang sibuk main panco dengan Legiun sebelah, yang pada akhirnya berakhir dengan kericuhan. Keesokan harinya di camp, Virilus tiba-tiba didatangi oleh kurir surat yang membawa pesan dari Gubernur Agricola yang memerintahkan Legiun ke-9 itu untuk melakukan sebuah misi penyerangan. Sehingga sang jenderal pun memerintah Septus selaku tangan kanannya untuk segera menyiapkan seluruh pasukannya. Kembali kita diperlihatkan nasib Dias. Dia dibawa ke markas suku Picts dan dia bertemu langsung dengan Gorlakon, sang raja barbar. Gorlakon dulunya adalah seorang petani biasa sebelum istrinya tewas karena orang-orang Romawi. Itulah yang membuat Gorlakon meletakkan cangkulnya dan mulai mengambil pedang. Dia merubah cara suku Picts ini berjuang dan itu pun berhasil. Dia merubah takdirnya hingga mereka pun menobatkannya menjadi raja. Mereka menginginkan Dias untuk membocorkan rencana Gubernur Agricola.
Namun Diaz memilih untuk tetap diam dan tidak memberikan apa yang para suku Pits itu minta. Sehingga hal itu pun berujung pada penyiksaan dan pengurungan. Setelah itu, kita dibawa ke Carlisle, markas pusat Gubernur Julius Agricola. Di dalam sana, nampak si gubernur itu menekan Virilius untuk melakukan cara apapun untuk bisa membasmi para suku-suku Pits itu dan membawakannya kepala Gorlakon. Karena itulah, satu-satunya tiket untuk si gubernur ini bisa kembali pulang ke rumah. Baginya, ditempatkan di dataran Britania ini adalah kuburan bagi segala ambisi. Jenderal tahu betul kondisi Roma. Dia juga berterus terang dengan si gubernur itu bahwa dia tidak sudi untuk dijadikan alat pion para politikus macam Agricola. Namun mau bagaimana lagi, yang namanya perintah tetaplah perintah. Membawakan kepala Gorlakon dan menguasai Britania secara penuh adalah kewajiban yang harus dia lakukan. Untuk menunjang keberhasilan Virilius, si gubernur itu memberi Virilius satu orang yang menurutnya istimewa. Itu adalah seorang wanita sangar yang bernama Etaine. Dia adalah pelacak Brigates yang gubernur miliki. Dan kendati pun wanita itu bisu, dia bisa berburu dan melacak jejak seseorang dengan sangat akurat bagaikan serigala yang kelaparan. Etaine mengenal para suku Pits. Dia tahu cara bertarung mereka dan tahu cara mereka bersembunyi. Dan Etaine inilah yang akan membimbing pasukan Virilius menyusuri pegunungan. Keesokan harinya, kembali kita diperlihatkan Diaz yang ternyata dia berhasil kabur dari kurungannya. Sedangkan Virilius, dia pun akhirnya berangkat dengan legiun ke-9-nya untuk menjalankan operasi besar dalam memburu pasukan Pits dan mendapatkan kepala Raja Gorlakon. Dalam perjalanan panjang mereka, nampak sekali bahwa Etaine memiliki kepribadian yang tertutup dan sangat antisosial. Di keesokan harinya, kembali kita diperlihatkan Diaz yang berusaha sekuat tenaga untuk lari dari kejaran suku Pits. Hal tersebut diketahui oleh Etaine sehingga bersama dengan Remus dia melapor kepada Virilius bahwa ada orang Romawi yang sedang dikejar oleh orang Pits. Dia sudah di ambang batas kemampuannya. Mungkin dari perjuangan yang panjang itu hanya berujung kepada takdir kematiannya. Ya, Virilius datang di waktu yang tepat. Dan ketika Virilius ini tidak mau repot-repot untuk menjadikan mereka tawanan, dia menyuruh anak buahnya untuk menggorok sisa orang Pits itu. Kini, dia sudah aman dan sudah kembali ke pasukan Roma. Dia juga memperkenalkan dirinya sebagai wakil komandan markas perbatasan Inston Hill. Dan Virilius sebagai komandan legionnya, dia meminta maaf karena tidak bisa membantu dia setelah mendengarkan kehancuran bentengnya. Di malam harinya, legiun ke-9 itu pun kembali ngecamp. Dan di malam itulah kesempatan Diaz untuk berbaur bersama mereka semua. Serta di sanalah dia baru melihat jika Virilius ini adalah seorang jenderal yang begitu sangat disukai oleh semua prajuritnya. Hal itu sangat jarang terjadi di hierarki pasukan Romawi pada umumnya. Di mata pasukan legiun ke-9, dalam latihan, Virilius adalah mentor mereka. Pada hari besar, Virilius adalah ayah mereka. Di kesehariannya, Virilius adalah saudara mereka. Dan dalam pertempuran, Virilius adalah dewa mereka. Dan Virilius, kendati pun dia bajingan, kejam dan sembrono, tapi seluruh pasukannya bersedia mati untuknya tanpa ragu. Ungkapan itu pun cukup membuktikan Diaz bahwa Virilius adalah jenderal sejati yang dimiliki oleh pasukan Romawi. Keesokan harinya, kesatuan besar legiun ke-9 kembali bergerak dan tanpa mereka sadari bahwa mereka sudah diawasi oleh orang-orang Pits. Seperti biasa, Etaine pun akan bertugas untuk menyisir jalan terlebih dahulu dan baru diikuti oleh Virilius dan pasukan besarnya. Lalu, ketika mereka berada di tengah jalan, tiba-tiba jalanan itu pun diblokade secara misterius. Sehingga hal itu pun menyadarkan mereka bahwa itu adalah jebakan. Sehingga segeralah mereka membentuk formasi pertahanan. Setelah formasi itu terbentuk, kesunyian terjadi di hutan penuh kabut itu. Hingga tiba-tiba
Sungguh gila teman-teman. Mereka pun dihantam bola api raksasa dari kedua sisi lembah. Dan setelah serangan bola api itu, ratusan pasukan suku Pits muncul dan pertempuran beringas pun tidak terelakkan. Pertempuran di lembah itu menjadikan pasukan Pits lebih diuntungkan secara medan. Legiun ke-9 benar-benar hancur. Dias dihantam dengan keras hingga terjebak di tumpukan para mayat. Sedangkan sang Jenderal Virilus, dia tidak bisa membendung banyaknya serangan musuh yang mengepungnya. Dan disinilah fakta pahit baru diperlihatkan kepada kita teman-teman, bahwa Etain lah yang merancang penyerangan tersebut. Dan jelas ternyata dia selama ini adalah orang suku Pits itu sendiri. Di bawah tumpukan mayat itu, ternyata Dias masih hidup. Dia pun dibantu oleh Botos bersama dengan Brick yang masih hidup pula. Dan setelahnya, 3 orang itu secara nyata benar-benar melihat bahwa Legiun ke-9 benar-benar hancur tak tersisa. Lalu tiba-tiba, Tex menjadi orang selanjutnya yang mereka ketahui masih hidup. Disusul oleh Macross dan juga Leonidas dari pasukan kedua. Di sana, Leo mengungkapkan bahwa Jenderal Virilus masih hidup dan dia melihat bahwa sang jenderal dibawa oleh pasukan Pits ke arah utara. Sehingga Dias pun mengatakan bahwa kewajiban mereka selanjutnya adalah untuk menyelamatkan sang jenderal. Lalu tiba-tiba, lemparan pisau dari Tarak, sang koki pasukan pun mendarat tepat di kepala si orang Pits itu. Dan inilah teman-teman, hanya tersisa 7 orang saja dari 3.000 prajurit Legiun ke-9 yang hancur itu. Dan selanjutnya, mereka akan berangkat ke utara untuk menjalankan misi menyelamatkan sang jenderal, yaitu Jenderal Virilus. Mereka menyusuri hutan dengan sangat hati-hati dan penuh kewaspadaan tinggi, hingga mereka pun tiba di sebelah sungai. Lalu, mereka mendeteksi adanya rombongan berkuda yang sedang mendekat, dan mereka pun segera bersembunyi. Dan ternyata itu adalah para gerombolan yang mengejar beberapa pasukan Romawi yang masih selamat. Dan jelas tidak ada pilihan, para kelompok itu tidak bisa menyelamatkan rekan-rekan mereka. Sekaligus mereka semua baru menyadari bahwa Etain adalah mata-mata yang dikirim oleh orang-orang Pits itu. Setelah itu, kembalilah mereka terus bergerak untuk menuju ke markas pasukan Pits di mana jenderal mereka berada. Perjalanan yang harus mereka lakukan begitu sangatlah panjang teman-teman. Dan ketika malam tiba, mereka pun mendapatkan tempat untuk ngecamp dan memulihkan stamina mereka untuk esok hari. Di keesokan harinya, kita dibawa ke markas suku Pits. Dan di sanalah kita diperlihatkan Jenderal Virilus yang sangat murka ketika dia melihat Etain. Namun di sana King Gorlakon menjelaskan bahwa Etain sengaja dikirim menjadi mata-mata dan seolah mengabdi kepada Romawi. Karena apa? Karena tidak ada yang memiliki kebencian mendalam kepada Romawi selain Etain itu sendiri, di mana dia tumbuh dengan kekerasan yang telah diciptakan oleh Romawi. Ayahnya dibunuh, ibunya diperkeos. Bahkan Etain pun juga menjadi korban tindak asusila itu. Mengenai Etain yang tidak bisa berbicara, itu juga karena lidahnya dipotong oleh orang-orang Romawi. Alasannya adalah agar Etain ini tidak dapat berbicara tentang sakitnya siksaan dari kekaisaran Romawi yang penuh dengan darah. Lalu, sebagai tanda kekuasaan, King Gorlakon menyuruh putranya untuk menyayat tubuh Virilus, dan hal itu pun dilihat jelas oleh kelompok Dias yang sudah sampai di markas suku Pits. Saat malam tiba, memanfaatkan kelompok Pits yang berpatroli keluar hutan, kelompok Dias pun mulai bergerak dan mereka menyergap satu persatu para penjaga camp yang minim jumlahnya itu.
Diaz, Brick dan juga Botos akan melepaskan rantai yang mengikat Virilus. Sisanya akan mengawasi sekeliling camp. Namun sayang, tidak lama setelah itu pasukan patroli telah tiba, membuat posisi kelompok Diaz harus bisa secepat mungkin memutus rantai itu. Tax yang berada di luaran camp harus bersembunyi di dalam tenda, dan di sanalah dia menemukan anak dari Raja Gorlakon yang mau berteriak, sehingga dia pun membekapnya hingga meninggal. Sedangkan Diaz, tidak ada kapak di sana yang membuat dia tidak mampu memotong rantai yang mengikat Jenderal Virilus. Ketika waktu sudah tidak memungkinkan, sang Jenderal Virilus memberikan perintah kepada Diaz dan yang lainnya untuk segera pergi. Dan khususnya untuk Diaz, dia diperintah untuk berhasil membawa semua kelompok pulang dengan selamat. Di keesokan harinya, jelas Raja sangat berduka atas kematian putranya. Dan bagaimana nasib dari Virilus? Tidak perlu dipertanyakan. Raja tidak langsung mengeksekusinya, melainkan dia dibiarkan untuk melakukan perlawanan kepada si Algojo. Siapa lagi kalau bukan Etain? Dan dengan kondisi Virilus yang hampir sekarat itu, mana mungkin dia bisa melawan Etain yang meskipun wanita, dia adalah petarung mematikan. Kembali ke kelompok Diaz, mereka terus berlari sekuat yang mereka bisa untuk segera menuju ke selatan. Dan di sana, Diaz ternyata menyadari bahwa mereka tidak akan bisa berlari lebih cepat dari kejaran para pasukan berkuda suku Pits. Sehingga dia pun berniat untuk mengakalinya. Mereka tidak akan langsung menuju ke selatan. Mereka akan memutar dan akan menuju ke utara dulu untuk menjauhkan jejak dari para pasukan Pits. Kemudian, mereka akan kembali ke barat, lalu barulah mereka akan menuju ke selatan. Dan pelarian yang panjang itu mungkin akan memerlukan beberapa hari bahkan berminggu-minggu. Menuju ke utara artinya mereka akan masuk ke wilayah musuh lagi. Tapi dengan cara inilah mereka bisa memiliki kesempatan besar untuk kembali ke rumah. Dan tanpa banyak diskusi mereka pun segera bergerak. Sedangkan di pihak suku Pits, Raja Gorlakon begitu sangat murka karena orang-orang Romawi itu merenggut nyawa putranya. Sehingga dia pun mengutus Etain untuk mengejar orang-orang Romawi itu hingga ke ujung bumi sekalipun. Fakta yang diketahui oleh Diaz adalah ketika suku Pits ini memburu seseorang, maka mereka tidak akan pernah berhenti. Mereka dapat berjalan selama berjam-jam, berhari-hari, dan mereka nyaris tidak makan dan tidak tidur. Dan Etain, dia bagikan serigala kelaparan. Dia adalah manusia yang telah belajar berburu sejak lahir, di mana dia akan memakai sebagian akalnya dan sebagian nalurinya, di mana dia dapat membaca medan, mencari tanda-tanda dengan sangat maksimal dan nyaris tidak pernah salah. Artinya apa? Artinya kelompok dia sekarang benar-benar dalam bahaya. Ketika orang suku Pits ini sudah melukis wajah mereka dengan tinta biru, itu lebih dari sekedar hiasan. Itu adalah ritual sakral, di mana mereka lebih baik mati daripada gagal. Itu berarti sudah tidak ada jalan untuk kembali pulang. Kelompok Diaz berjuang di tengah pegunungan badai salju. Diaz juga menyadari bahwa tugas dan kehormatan akan selalu di atas segalanya. Seorang pria yang tidak bisa memegang janjinya tidak lebih baik dari binatang. Diaz sudah berjanji kepada mendiang Jenderal Virilus untuk bisa membawa pulang kelompoknya. Dan itulah tanggung jawab yang harus dipikul oleh Diaz seorang. Dan apakah dia akan berhasil?
Untuk bisa terus bertahan hidup, para kelompok Romawi itu harus berburu. Namun terlalu lama dan beresiko jika mereka harus membuat api dan memasak hewan buruan mereka. Mereka pun memakan isi perut yang ada di rusa itu. Dan jangan pernah bertanya rasanya seperti apa. Para kelompok Aetain berhasil mengikuti mereka dengan jarak yang nyaris sangat dekat. Para kelompok Romawi itu masih berjuang semampu mereka untuk terus menjauh. Namun sayang, Tarak terjatuh dan kakinya patah. What's wrong? Mereka sudah benar-benar terpojok, tidak ada waktu untuk babi bu, dan pengejaran sengit pun terjadi. Mereka terjebak di atas tebing. Tidak ada jalan lain selain mereka harus melompat ke sungai Arum Jeram itu. No! Time! Sayang sekali Tarak tidak terselamatkan. Sedangkan Botos, Dias, Brick dan juga Leo mereka berhasil berkumpul. Namun Tax dan juga Marcos mereka terpisah dari kelompok, di mana mereka melihat jasad Tarak yang mengambang di sungai. Can you walk? Dias dan Brick mengintai dari kejauhan dan begitu heran kalau kelompok Ethan ini nyatanya berhasil mengikuti mereka dari jalur sungai. Di sini kita benar-benar diperlihatkan bahwa sangat mengerikan wanita satu ini, teman-teman. Kelompok Dias mendapatkan kendala. Leo hipotermia parah. Dias tahu kalau kelompok Ethan mendirikan camp di ujung lembah, dan dia meyakini bahwa Ethan dan kelompoknya tidak menyadari keberadaan mereka. Sehingga Dias pun memutuskan untuk mencuri beberapa pakaian hangat dari musuh untuk bisa memulihkan keadaan Leo. Sampailah mereka di camp sebagian dari kelompok suku Pits itu. Mereka melakukan penyergapan namun tidak berjalan sesuai yang mereka inginkan. Di sana, Dias berhasil melumpuhkan mereka. Namun Dias juga mempertanyakan kenapa suku Pits ini memburu mereka segitunya. Di sanalah dia mendapatkan jawaban. Itu semua karena mereka telah membunuh anak dari Raja Gorlakon. Dan Gorlakon bersumpah akan membalas dendam dan memburu kepala mereka. Dan ternyata plot twistnya adalah kelompok Ethan tahu persembunyian Dias, sehingga di sanalah nyawa Leo tidak terselamatkan. Dias dan Brick pun kembali, di mana dia mendapati jasad Leo dengan keadaan tanpa kepala. Lalu mereka pun menemukan Botos yang terluka parah akibat panah yang mengenainya. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Mereka pun harus segera melanjutkan pelarian mereka. Sedangkan di tempat lain, kita diperlihatkan Macross dan juga Tax harus berjuang melarikan diri dari kejaran kawanan serigala. Hingga pada akhirnya Tax pun terjatuh. Macross yang melihat hal itu pun ingin membangunkan kawannya itu. Namun yang terjadi, Tax malah menyayat kaki Macross. Dia menumbalkan Macross untuk keselamatannya sendiri, di mana hal itu sungguh sangat biadab. Dan Macross, dia tidak bisa berbuat banyak. Kembali ke kelompok Dias. Di sana, mereka menemukan sebuah gubuk misterius dan tidak perlu pikir panjang. Mereka akan menggunakan gubuk itu untuk beristirahat. Lalu datanglah si pemilik gubuk itu yang ternyata dia adalah seorang wanita. Dia bernama Ariane. Dias yang bisa berbahasa suku Pits, dia menjelaskan bahwa niatnya hanya untuk menumpang istirahat. Dan upaya untuk meyakinkan Ariane pun berhasil. Ariane adalah wanita yang sangat baik. Dia juga bersedia untuk merawat luka yang diderita oleh Botos. Namun, akibat dari pengalaman mereka yang terhianati oleh Ethan, wajar saja mereka belum percaya 100% dengan Ariane. Namun, Ariane ini tidak berharap mereka percaya.
Dia hanya ingin menolong orang yang membutuhkan pertolongannya, tidak lebih. Hingga pada akhirnya tidak ada pilihan, mereka bertiga pun menginap di gubuk itu. Keesokan harinya, ketika Diaz menemani Ariana menangkap ikan di sungai untuk bahan sarapan, tiba-tiba Diaz mendengar deru pasukan kuda mendekat dan langsung saja membawa Ariana untuk kembali masuk ke dalam gubuk. Itu adalah pasukan Etain. Dan sudah tidak ada waktu untuk melarikan diri. Ariana menyarankan mereka bertiga untuk bersembunyi di bawah basement. Ariana keluar untuk menyambut kedatangan kelompok itu. Dan langsung saja Ethan pun masuk ke dalam gubuk untuk memeriksa. Dikala kelompok Diaz bersembunyi di bawah basement, dan ketika si Ethan ini melirik ke bawah lantai, Ariana dengan cepat memprovokasi Ethan dengan perkataan yang nyelekit. Di sana Ariana langsung didorong dan hendak mau dibunuh. Namun si Ethan ini dicegah oleh Fortik. Karena apa? Karena Ariana ini sudah lama diasingkan oleh Gorlakon karena dituduh sebagai penyihir. Membunuh penyihir, mereka meyakini itu sama saja dengan mendatangkan malapetaka. Sehingga mereka pun meninggalkan Ariana begitu saja. Kelompok Diaz masih terlalu berbahaya untuk langsung melanjutkan perjalanan. Setidaknya mereka harus menginap 1 malam lagi sembari menunggu keadaan Botos lebih baik. Brick minta maaf kepada Ariana karena sempat curiga dan meragukan kebaikannya. Bahkan hubungan Diaz dan juga Ariana juga semakin dekat dan seolah mereka ini sudah saling kenal bertahun-tahun. Keesokan harinya, barulah kelompok Diaz ini bersiap untuk melanjutkan perjalanan panjang mereka. Dan sebelum mereka berangkat, Ariana telah menyiapkan perbekalan untuk mereka. Diaz dan teman-temannya tidak bisa membalas kebaikan Ariana. Hanya ucapan terima kasihlah yang bisa Diaz berikan. Dan mereka pun berpisah. Di tengah perjalanan sungguh sangat apes, kelompok Ethan menemukan keberadaan mereka, sehingga mereka pun harus kembali melarikan diri. Tidak lama setelah itu, mereka sampai di benteng pasukan Romawi dan segeralah mereka menuju ke sana. Sesampainya di benteng itu, mereka sadar bahwa tidak ada siapapun dan benteng itu sudah terbengkalai. Di sana, Diaz mengetahui dari secari kertas yang tertempel di sana bahwa Gubernur Agricola telah ditarik mundur dan Kaisar Romawi Hadrian memberi perintah untuk membentuk garis pertahanan baru di selatan. Artinya, para pejabat politik Romawi itu tidak keberatan menyerahkan tanah yang sudah diperjuangkan oleh Legiun ke-9 dan meninggalkan mereka. Tidak lama setelah itu, kelompok Ethan pun sudah semakin dekat, yang pada akhirnya kelompok Diaz sudah merasa lelah untuk terus melarikan diri. Kini, mereka sepakat untuk melawan, sehingga mereka pun menyiapkan posisi untuk pertempuran yang mungkin itu adalah pertempuran terakhir mereka. Dan inilah teman-teman, baku hantam yang dari tadi sudah kita tunggu. Jelas, kelompok Diaz cukup kewalahan karena mereka hanya berjumlah 3 orang. Ethan pun mulai ikut turun tangan dan langsung saja dia mendaratkan tombaknya ke tubuh Brick. Setelah itu, dia pun segera berduel dengan Diaz. Duel sengit telah terjadi. Botos melawan Fortik dan Diaz melawan Ethan. Mereka sama-sama kuat. Brick harus tewas demi bisa membunuh lawannya. Sedangkan kedua temannya itu harus mencari momen yang tepat untuk bisa membunuh dan mengalahkan sisanya. Dan momen itu pun tiba. Manuver yang dilakukan oleh Diaz dan juga Botos pun cukup untuk mengalahkan Ethan dan juga Fortik. Akhirnya,
Dias dan Botos berhasil mengalahkan orang-orang yang selama ini memburu mereka. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa mereka berdua sangat berduka atas kematian Brick. Di malam harinya, mereka berdua beristirahat sejenak hingga tiba-tiba mereka mendengar ada seseorang yang mendekat dan ternyata itu adalah Tux. Ya, si bidap itu masih hidup teman-teman. Dan penyergapan itu hanyalah bentuk candaan yang dilakukan oleh Tux. Dias, di sana dia mendapatkan jawaban dari Tux bahwa Macross sudah tewas dimangsa para kawanan serigala. Mereka tidak tahu saja bahwa Tux lah yang menumbalkan Macross. Keesokan harinya, dengan kuda yang mereka ambil dari pasukan Pitts kemarin, mereka bertiga pun langsung melesat dengan kencang untuk menuju ke selatan. Hingga pada akhirnya mereka pun tiba di benteng baru pasukan besar Gubernur Agricola itu yang menggambarkan rencana Kaisar Hadrian, yaitu membangun tembok-tembok yang besar. Botos sudah sangat gembira. Dia pun langsung melesat kencang menuju ke benteng kokoh itu. Sedangkan Dias tiba-tiba Tux menodongkan pedang ke arahnya. Tux ingin Dias ini tidak banyak bacot tentang kelakuan Tux yang sudah membunuh anak dari Raja suku Pitts yaitu Gorlakon. Namun yang jelas Dias tidak tinggal diam dan pastinya melawan si Tux itu. Tidak sulit untuk melumpuhkan Tux, namun masalahnya siapa sangka terjadi kesalahpahaman dari sang penjaga, di mana datangnya Botos itu malah disambut oleh tembakan panah yang melesat dan menembus jantungnya. Botos, pada akhirnya dia pun tewas di penghujung jalan pulangnya, dan pastinya tidak ada banyak kata yang bisa diucap oleh Dias selain kedukaan yang mendalam. Di malam harinya, di dalam tenda para pejabat, Gubernur Agricola memuji Dias yang telah berjuang sekuat tenaga bersama dengan Legiun ke-9, dan Dias pantas untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari Roma. Lalu Dias diarahkan untuk menerima jamuan makanan dan minuman sebelum membersihkan diri dari luka-lukanya. Namun nyatanya itu hanyalah tipuan palsu. Para pejabat tidak ingin kembali ke Roma dengan aib yang besar. Kekalahan Legiun ke-9 harus tetap menjadi rahasia. Karena jika hal ini tersebar, semua suku di Britania dan semua bangsa yang mereka jajah akan bangkit melawan mereka. Artinya, nama Legiun ke-9 harus dibersihkan dari catatan sejarah. Dan semua jajaran Gubernur Agricola pun setuju. Dias disambut di ruangan jamuannya. Di sana nampak biasa saja. Namun Dias ini bukanlah prajurit kemarin sore teman-teman. Dia bisa merasakan suasana sekitar dan tidak sulit baginya untuk mengkonter serangan dari para penjaga. Namun yang menjadikan ia sangat emosional adalah ternyata begini cara Roma menghormati pahlawannya, di mana mereka ingin mengubur kebenaran dan melenyapkan Dias yang ada di dalamnya. Namun percuma jika Dias mencari keadilan. Dia memilih pergi dari benteng besar itu. Kemana dia pergi? Ternyata dia kembali ke tempat Ariana. Dalam kelemahan itu, dia melucuti sendiri gelar prajuritnya dan memilih hidup bersama orang yang mungkin menginginkan kedatangannya. Dan nyatanya itu tidak salah. Dan film pun tamat. Baiklah teman-teman, ini bukanlah awal ataupun akhir dari kisah Quintus Dias. Ini adalah kisah dari Legiun ke-9 yang tidak dikenang sebagai pahlawan. Justru sebaliknya, mereka ingin dihapus dari sejarah. Karena di tanah Britania, Romawi harusnya belajar bahwa disiplin dan kekuatan tidak selalu cukup untuk menaklukkan dunia. Kekalahan ini bukan sekedar hilangnya sebuah pasukan, tetapi retaknya keyakinan dari sebuah kekaisaran yang merasa tidak terkalahkan. Dan dari luka itu, Romawi akan kembali dengan lebih keras, hingga akhirnya bertemu dengan perlawanan yang jauh lebih besar.
dipimpin oleh seorang ratu yang akan membakar Britania, yaitu Ratu Boudica. Yang belum menonton ceritanya bisa tonton ya, linknya ada di deskripsi, oke? Sekian dari saya Genu Magli Jam Film, pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.